Sebaiknya memang siswa itu memilih prodi-prodi yang sesuai passion dan dengan passionnya itu dia ikut lomba-lomba yang sesuai itu. Kalau di perguruan tinggi di SNBP itu kan pakai prestasi, raport dan prestasi. Itu nilainya agak kecil kalau dia mengambil program studi pilihannya itu yang tidak sesuai dengan prestasi yang dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mager, welcome to Mager Talks, Matiga Jember Talk Show. Bertemu lagi dengan saya, Alia Nurmakupita. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu dosen dari Institut Teknologi Surabaya. Karena hari ini di Matiga Jember ada acara kuliah tamu. Nah, boleh dong Pak, sapa dulu Sobat Mager yang ada di rumah. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Mager yang ada di Jember. Semoga sehat semua ya. Amin. Ini Pak, kita boleh kan tanya-tanya dulu. Mungkin ada beberapa orang nih Pak ya yang masih belum mengetahui tentang prodistik. Ada yang belum tahu sama sekali, ada yang cuma sekilas dengannya. Boleh Pak jelaskan sedikit baik. gitu ya. Ya, jadi Sobat Muda Mager ya. Prodistik ini memang bagian dari kita istilahkan pengabdian masyarakat ya. Jadi memang perguruan tinggi itu memiliki misi juga dan artinya tidak sebagai menara gading gitu ya. Kita juga harus datang ke daerah, melihat permasalahan yang ada di daerah. Salah satunya ini adalah masalah pendidikan. Pendidikan, peningkatan di bidang TIK sebenarnya kita sasar. Karena waktu itu dibentuk di tahun 2007 itu kita sudah paham kalau TIK itu nanti akan menjadi tool yang akan harus dipunyai dan dikuasai oleh semua siswa apapun ya. Kalau sekarang masih ada prodi jurusan TIK itu era sekarang memang, tapi ke depan keahlian itu bukan sebuah kejuruan pilihan, tapi akan menjadi sebuah kewajiban yang harus dikuasai. Karena itu kami tentu saja kami menyasar sekolah-sekolah yang memang sampai saat ini persentase kependidikan tinggi atau pendidikan tingginya kurang dan lebih banyak kepada bekerja ya, dan kami ingin membekali di bidang TIK itu. Jadi itu sih sebenarnya misi kita. Sangat penting ya Pak ya, apalagi di era zaman sekarang sangat berpengaruh ya teknologi itu ya Pak ya. Ya betul memang. Ya. Dan itu Pak, sekarang lagi booming-boomingnya, apalagi saya lihat di Twitter, pendidikan vokasi nih Pak. Ya. Ada beberapa yang belum tahu vokasi itu seperti apa gitu. Dan saya pernah lihat juga di Twitter tuh seperti perbedaan vokasi dan sarjana itu kenapa ada perbedaannya Pak? Ya, jadi memang diprogram oleh pemerintah sejak awal ada pembagian ya. Jadi kalau yang pendidikan vokasi memang pendidikan siap kerja. Kalau sarjana itu sebenarnya pendidikan siap tahu istilahnya. Siap tahu. Ya, siap tahu karena kalau memasuki dunia kerja dia harus siap untuk belajar lagi. Tentu saja karena seperti itu persentase metode pembelajarannya berbeda antara vokasi dan non vokasi. Kita biasanya menyebutnya akademik dan vokasi, pendidikan akademik dan pendidikan vokasi gitu ya. Kalau pendidikan akademik ini yang sarjana ini ya. Biasanya sih harusnya program pemerintah itu SMA, MA itu adalah pendidikan kesarjana, tapi seperti SMK atau MAK itu ya ke vokasi, ke vokasi dalam hal ini melanjutkannya ke politeknik ya, atau pendidikan vokasi yang ada di perguruan tinggi itu juga ada diploma istilahnya, diploma 3 atau diploma 4. Kalau sarjana ya S1 gitu ya. Jadi memang ada pembedaan dan memang pangsa pasarnya dan tujuannya jelas. Hanya saja namanya masyarakat kita gitu ya. Kalau nggak sarjana itu nggak marem nggak gengsi gitu kan. Padahal sebenarnya punya kekhususan sendiri ya. Bagi mereka yang mau ingin langsung cepat kerja setelah lulus dari setingkat SLT harusnya ke politeknik atau langsung SMK saja karena langsung siap kerja. Tapi bagi mereka yang mau mengembangkan keilmuan ya memang tidak ke politeknik atau tidak sekolah SMK tapi sekolah SMA dan kemudian nanti lanjut ke perguruan tinggi yang sarjana begitu.
Oh, jadi seperti itu. Jadi kayak vokasi ini bisa langsung siap kerja. Harusnya begitu. Ya. Cuma kan sayangnya kadang-kadang sekarang ini yang yang dari kalangan SLTA merasa saya harus siswa saya juga harus punya kekuatan juga mengalahkan sekolah yang lain atau SMK, sehingga di SMA juga ada kayak SMK gitu kan, kalian yang SMK juga gitu kan. Sekarang juga kalau SMK itu memang sudah sejak lama bergeser ya, seperti sekolah umum juga akhirnya. Jadi ya memang agak ada pergeseran karena kelihatannya tuntutan pasar gitu-gitu ya. Tuntutan kalau nggak diminati oleh siswanya karena sekolahnya tutup juga gitu kan. Jadi yang harus bisa tahu kemauan masyarakat seperti apa dan difasilitasi. Ya seperti MA ini mengadakan prodistik, kita sebenarnya tidak dalam rangka untuk vokasi ya, prodistik itu tidak, tapi bekali di bidang TIK, tapi arahnya akhirnya juga mengarah ke vokasi juga ya, supaya ketika anak-anak walaupun lulusan MA atau SMA yang bekerja sama kami dalam prodistik, begitu lulus dari SMA-nya atau MA-nya tidak perlu kalau yang mau kerja tidak perlu kuliah di Politeknik, langsung bisa bersaing di dunia kerja gitu. Gitu kira-kira. Oh, jadi seperti itu ya perbedaan antara vokasi dan sarjana. Sarjana ya. Oke. Nah, Pak, untuk kan kebetulan sekarang kuliah tamu ya Pak di Mantiga Jember. Bentuk kerjasama antara Mantiga Jember dan Institut Teknologi Surabaya dalam bidang 10 program November ini. bukan Surabaya. Oh ya, ITS. 10 November. ITS-nya 10 November. Ya. Itu bentuk kerjasamanya tuh seperti apa Pak? Ya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi, kita mencari memang, kami tidak menerima, kami di Prodistik ITS tidak akan menerima sekolah-sekolah terkenal, tidak akan diterima. Makanya tidak ada sekolah di Surabaya yang terkenal, kita nggak ada, memang kita nggak terima. Sekolah terkenal di beberapa kabupaten kota juga tidak akan kita terima. Ini memang sekolah-sekolah yang kami nilai sampai saat ini prosentasenya antara dunia yang melanjutkan dan perguruan tinggi masih agak 50-50 gitu ya. Kalau sudah banyak sekali yang melanjutkan perguruan tinggi dan dia saya eksis ya semestinya sudah tidak bergabung di Prodistik lagi. Kami sudah tidak ada manfaat yang terlalu jauh lah gitu. Kami lebih baik ke yang middle tadi ya. Jadi kerjasama kami modelnya adalah memberikan pengetahuan, skill dengan materi-materi yang sudah sangat spesifik ya, spesifik yang dengan materi-materi itu, penguasaan materi itu salah satu saja, misalnya multimedia, dengan kemampuan itu dia sudah bisa bekerja gitu ya, bersaing di lapangan dunia kerja gitu. Jadi nanti ada 4 semester, 2 tahun gitu ya, dikemas dalam seperti model-model dalam tanda petik seperti orang kuliah gitu ya. Tapi sebenarnya bukan mahasiswa ya atau mahasiswi, bukan ya, tapi ini adalah peserta kita nyebutnya. Terus pengajarnya bukan kita sebut dosen tapi instruktur. Nanti setelah menyelesaikan semua materi, nanti tentu saja ada tesnya, ada terakhir ada diminta untuk membuat karya akhir yang sifatnya implementatif. Nanti kami akan berikan sertifikat gitu ya. Sertifikat itu nanti akan bisa dipakai untuk melamar kerja dan lain sebagainya. Selain kami juga membekali dengan pengetahuan informasi tentang perguruan tinggi, siapa tahu dari siswa prodistik ini ada yang mau melanjutkan gitu kira-kira. Iya Pak, kebetulan saya juga dari teman-teman saya yang ikut prodistik itu mereka membuat tugas akhir seperti tas, kaos. Sebenarnya jangan tugas akhir ngomongnya. Gimana, harusnya Pak? itu karya akhir ya. Soalnya kalau tugas akhir itu kesannya seperti skripsi. Jadi itu yang perlu diluruskan, karena kalau tugas akhir skripsi nanti bu gurunya yang jadi pembimbing, yang jadi atau instruktur yang jadi penguji nanti akan berlaku setidaknya seperti mereka kuliah dulu. Padahal namanya skripsi itu kalau di perguruan tinggi, kalau di tes namanya tugas akhir itu agak menjadi momok gitu. Kami tidak mengarahkan, tapi yang penting adalah si siswa bisa membuat karya akhir dari materi yang dia sudah terima di Prodistik, dan itu sebagai portofolio dia sebenarnya bahwa dia sudah pernah membuat itu. Nah, untuk keunggulan sendiri program ini Pak dengan program pendidikan lainnya tuh di daerah sekitar bagaimana? Jadi saya sih malah belum melihat di tempat lain ya yang model-model seperti ini ya. Tapi ada memang yang istilahnya turunan dari kami, yaitu namanya yang ini ditiru. Program prodistik ini kan ditiru oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan membuat namanya double track. Sekolah double track itu kan meniru dari prodistik. Kebetulan
yang membidani lahirnya juga orang-orang dari Prodistik double track itu, termasuk saya juga gitu kan. Tapi sudah 2 tahun di awal saja, terus karena kesibukan saya keluar dari double track. Jadi kalau dilihat sih memang kami sangat selektif ya. Kalau yang lain kan karena sifatnya pendanaan dari pemerintah gitu ya, itu lebih lebih masif, lebih banyak. Kalau kita di Prodistik kan mandiri dari sekolahnya, mungkin dari siswanya dan lain sebagainya, supaya merasakan bahwa itu milik mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka yang membiayai, bahkan kami kan hanya membekali struktur dalam metode pengajaran, kurikulum, buku-buku, terus misalnya kuliah tamu dan lain sebagainya. Tapi di lapangan nanti instruktur itulah yang akan mengajari kepada siswanya. Hanya saja memang bedanya kalau kami instruktur itu bisa dari guru setempat, bisa dari guru sekolah lain yang kadang mungkin di situ tidak ada guru bidang itu, atau dari praktisi juga bisa. Oh, bisa juga. Tapi biasanya sekolah-sekolah jarang-jarang ada menghadirkan praktisi praktisi, sebagai instrukturnya. Kalau biasanya ada itu adalah kalau sudah menjadi alumni dan dia memang intens dan ada di sekitaran itu, bisa saja dia diminta untuk menjadi instruktur. Oh ya, seperti mungkin dulu alumni sekolah ini. Iya, betul. Ya. Nah Pak, untuk saya kelas 12 nih. Ya. Beberapa, mungkin saya juga bisa, beberapa teman saya ingin melanjutkan di ITS. Ya. Nah, untuk yang ke Prodistik ini apa memungkinkan besar kemungkinan untuk bisa masuk di institut? Oh iya. Jadi sudah berapa tahun ini ya? Mungkin 3 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir sebelum ini kok, sebelum pandemi malahan. Oh, sebelum 2019. Sekitar 2018, sudah ada, sudah meningkat dan grafiknya meningkat. Alumni sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Prodistik yang diterima itu meningkat ya. Baik dari jalur yang rapot itu maupun jalur tes ya. Cukup banyak. Bahkan biasanya kami kalau satu angkatan gitu kalau lebih 20-an lebih ya, lebih. Karena kan kami juga di Prodistik itu ada namanya lomba Prokomit ya. Oh iya, Prokomit. Nah, Prokomit itu kan liaison officer-nya kan pasti anak-anak alumni sekolah dari Prodistik yang sekolah kerjasama Prodistik yang sudah di ITS biasanya begitu. Itu LO namanya liaison officer yang panitia lah gitu, panitia di lapangan yang menghubungkan antara ITS dengan sekolah-sekolah itu. Kebetulan Prokomit sudah dijalankan ya, Pak sudah jalankan, sudah mulai jalan ini, sudah diumumkan kan beberapa bagian. Iya. Ya. Bidangnya apa saja Pak kalau boleh tahu? Cukup banyak, ada 10-an mungkin 10-an itu ya, 10 lomba ya. Banyak, cukup banyak, kita ada sekitar 10-11 lomba, ada yang bentuknya apresiasi, ada bentuk memang bentuknya kompetisi gitu ya. Nanti dilihat saja lagi di website-nya, saya kurang buta apa. Ya, Prokomit ya Pak. Ya. Berarti tahun depan insya Allah ada juga? Ada tahun depan. Saya jadi ketua Prokomit itu 4 kali sudah kalau salah, turut-turut. Cuma tahun kemarin dan tahun ini saya sudah tidak ikut karena banyak kesibukan di Jakarta, jadi nggak sempat gitu. Oh iya. Semoga yang ikut Prodistik lebih skillnya lebih bertambah ya Pak ya, betul, dan bisa. Saya kira cukup progres yang baik, kan kami selalu hadir ya untuk mengevaluasi sampel dari beberapa siswa yang presentasi atau ujian karya akhir ya. Itu sebagai metode evaluasi kami untuk melihat sejauh mana gitu ya, sejauh mana pencapaian di sekolah itu terhadap materi-materi yang kita ajarkan. Kita selalu update ya, kita selalu berdiskusi tentang perkembangan teknologi. Kita kan sekarang agak merubah kan, dan menambah programnya. Kalau kemarin banyak IT banget gitu, memang IT. Tapi sekarang kita sudah mengintegrasikan ada program-program yang menghubungkan beberapa bidang menjadi IT. Contohnya adalah tata busana. Oh iya, tata busana. Tata busana, kita sebenarnya sudah melakukan pilot project tata busana itu sejak 2 tahun yang lalu di sebuah sekolah di Jawa Tengah, di Jogja, namanya Mandua Kulon Progo sebenarnya. Oh iya. Jadi kita di sana tata busana itu, kalau biasanya di sana memang ada keterampilan tata busana ya, ada ruang labnya, ada mesin-mesin jahitnya segala macam. Cara orang membuat busana itu kan pakai pola dan lain sebagainya. Manual kan biasanya digambar segala macam. Sekarang kan sudah ada teknologi. Jadi kita pakai aplikasi gitu, mengajarkan, tapi ya memang susah kalau mereka memang sudah berangkatnya dari menjadi penjahit sudah manual, itu susah. Tapi kalau belum pernah terus kemudian baru masuk tata busana mau jadi penjahit, dan kita ajarkan dari depan pembuatan pola dengan komputer. Kalau dengan komputer lebih presisi.
ukur-ukuran yang didapatkan di badan seseorang langsung dimasukkan di kapris, nanti mau buat baju apa langsung keluar polanya gitu ya. Langsung instan gitu ya, Pak. Kalau memang itu adalah sebuah di pabrik pemotongan kainnya itu menggunakan mesin, itu langsung connect ke mesinnya. Langsung potong polanya gitu, langsung Pak. tinggal jahit itu. Tapi kita kan kalau di kita kan tidak ada mesin seperti itu gitu kan, ya paling tidak pembuatan polanya sudah di komputer dan lebih mudahkan, tidak ada meminimalkan kesalahan, lebih presisi tadi, dan tentu saja dengan di komputer itu kita bisa mengoptimalkan bahan sebenarnya. Sudah ya, itu kita bukan yang di tata busana seperti kan tadi 30% untuk yang program tata busana, 30% itu tentang IT-nya, 70%-nya tentang busananya itu tadi gitu ya. Tadi Bapak bilang kalau yang udah dari awal dia membuat pola secara manual, apakah masih bisa membuat? Bisa sih, cuma ya namanya sama saja seperti orang kalau belajar dari awal. Ya, orang kalau misalnya sudah biasa belajar dari awal pakai motor matic gitu ya. Iya. Itu biasanya akan susah. Tapi kalau motor itu juga biasa sudah di motor yang manual gitu ya. Ke motor matic itu juga ya agak lebih mudah, tapi masih ada perlu belajar gitu ya. Harus ada prosesnya juga seperti dia belajar manual. Betul, ya Pak ya. Kami ini kalau misalnya di perguruan tinggi ya, jurusan tata busana itu kan manual semua. Oh iya. Ya kan manual semuanya. Tapi kalau ini kita membekali dengan tool-tool tata busana, nanti kalau mereka mau melanjutkan di jurusan tata busana, mereka punya skill tambahan itu. Tentu lebih leading lah, lebih di depan daripada teman-temannya kalau selama kuliah. Dan lebih memudahkan ya Pak ya. Iya, betul. Dan siswa prodistik ini yang saya tahu juga ketika sudah kuliah ya, mereka memiliki nilai lebih ya, sudah tahu ini dan itu, sedangkan teman-temannya baru tahu di perguruan tinggi. Dan itu penting ya. Contohnya misalnya seperti kayak gini ya, multimedia yang biasa membuat film gitu ya. Programming juga. Program begitu sudah kuliah di sana itu terpakai gitu ya. Terpakai sekali, memang tidak menjadi syarat tapi terpakai, terbantu kan, sehingga orang yang berada sekitarnya, entah dosennya, entah pengelola manajemen jurusannya, oh ini malah bisa ini, ya kita rekrut saja untuk menjadi tim publishing dari perguruan tinggi itu gitu. Karena dia sudah punya basic itu. Iya, gitu. punya basic. Kalau belum iya, jadi seperti kan sama seperti Masya pada umumnya. Iya, kalau Anda sudah masuk perguruan tinggi dan Anda punya sesuatu yang menonjol, itu Anda akan terlihat lebih bersinar gitu loh istilahnya gitu. Dan itu pasti Anda akan dicari gitu loh. Kalau yang lain kan umum semua sama gitu kan. Jadi kayak saya juga kan kelas 12 masih bingung jurusan-jurusan ini. Berarti kan kita harus tahu skill kita dulu baru kita memilih jurusan tersebut ya. Betul ya. Tapi kalau jurusan IT yang sedang kita ajarkan di proses itu akan terpakai di semua jurusan kok. Semua jurusan. Anda punya kemampuan desain grafis gitu. Itu semua terpakai dari mulai jurusan apa misalnya biologi. Nanti di kuliah itu Anda akan diminta suruh buat poster. Poster tentang keilmuan Anda itu dituangkan dalam sebuah poster supaya orang lebih mudah memahami. Kalau Anda memiliki kemampuan desain grafis, Anda pasti akan lebih terlihat lebih gitu loh. Hasilnya juga lebih bagus gitu kan. Ya, kayak gitulah. Pasti ditandai anak ini betul. bisa di bidang desain grafis gitu. Dan biasanya jadi laris itu anaknya gitu. Misalnya diminta kerjakan nggak itu. Nanti di himpunan dia punya skill ini, dia diminta jadi tim ini, tim itu. Itu dengan banyaknya dia tergabung dengan tim ini dan itu, banyak diminta kerjasama dengan yang lain, terhubunglah jaringan networking. Itu yang penting, karena dengan jaringan yang ada itu, dia pasti akan dikenal. Orang lain pasti akan merekomendasikan dia karena sudah kenal itu. Itu untungnya gitu loh. Memang kecil sih, tapi nanti akan dirasakan betul bagi yang sudah lulusan dari alumni prodistik ini, ketika sudah kuliah akan rasakan gitu loh manfaatnya ini. Dan juga seperti desain grafis, poster-poster kan bisa diperjualkan ya Pak, bisa menghasilkan cuan juga gitu ya. Maksudnya ada manfaat juga. Bisa untuk lomba juga, banyak lomba. Atau kita biasanya kalau dosen-dosen itu kan membuat itu untuk publishing dari jurnal atau penelitian kita. Nah itu kan bisa, kita perlu ngajak orang-orang yang bisa untuk membuatkan seperti itu. Ya itu kan pasti ada imbal balik jasa atas apresiasi terhadap dia lakukan, itu umum kayak gitu. Otomatis lah. Nah kebetulan nih Pak kan untuk masuk spill dikit-dikit dong Pak, kriteria untuk bisa masuk di ITS.
Mungkin Ya, di ada tes yang lagi ya di tes lihat itu ada 3 guys. jalur ya. Ya. Jalur yang rapot itu yang kita sebut sekarang ini mulai tahun kemarin namanya SNBP ya. Ya, SNBP. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Terus yang kedua ada Seleksi Nasional Berbasis Tes yang menggunakan nilai UTBK. Ya. Terus ada mandiri. Kalau yang rapot itu sebenarnya yang SNBP ini agak-agak subjektif ya. Ya. Kalau yang SNBT itu benar-benar faktor seleksinya hanya dari nilai tes. Ya. Jadi itu susah di strategi macam-macam. Yang penting intinya kalau yang tes itu ya banyak-banyakan nilai gitu Iya, aja, besar-besar karena nilai. mungkin ada yang gap year juga Iya, kan, ada Kak, gap year nilai, banyak-banyak nilai. Tapi kalau yang SNBP, yang prestasi itu masih bisa ada strategi yang dilakukan sekolah agar diterima. Salah satu yang perlu dilakukan adalah bahwa sekolah itu harus terdengar Iya. di ITS. Ya kan, kalau prodistik jelas terdengar karena kan sudah masuk di dalam datanya ya. Yang kedua lagi adalah bahwa sekolah itu harus sering banyak-banyak berprestasi. Jadi siswanya harus banyak sering ikut lomba. Iya. Ya, Jadi nggak bisa menang nggak terkenal apa-apa. juga ya. Memang awal-awal siswanya banyak nggak menang. Nanti lama-lama kan pasti ada yang menang-menang. Iya, Ya. pasti. Walaupun entah tahun kedua, entah ke tahun ketiga, entah tahun Iya. keempat. Ya memang yang sekarang investasi untuk adik-adiknya nanti gitu ya. Nah itu pasti akan diperhatikan karena nanti kalau di SNBP itu ada indeks Ya, ada sekolah. indeks sekolah. Nah indeks sekolah itu Sangat komponennya berpengaruh macam-macam ya, termasuk juga siswa yang sudah diterima di ITS dari sekolah itu dia juga harus bagus prestasinya. Kalau enggak menjadi pertimbangan juga, sudah kemarin dikasih kok sekarang kok Iya, jelek. Nah jelek, ini maka iya. seperti itu. Jadi ya sekolah yang sudah diterima ya harus Melakukan meningkat prestasinya. Yang bagi adik-adiknya ini buatlah prestasi-prestasi sehingga terdengar, ya terdengar nyaring di media sosial segala macam. Apalagi ITS ini adalah perguruan tinggi yang sangat sekali mengedepankan masalah peringkat kejuaraan-kejuaraan. Ya, ITS itu setahun itu lebih ratusan mungkin ya, ratusan lomba yang diikuti dari luar negeri sampai nasional. Kalau nasional itu sudah nggak hitungan karena hampir setiap minggu kita pasti ada menang lomba apa-apa Iya. gitu. Luar negeri itu juga kalau di atas 10 aja lebih setiap tahun menang lomba internasional dan setaranya sudah bukan setara biasa. Internasional kita bersaingnya dengan kampus-kampus top dunia gitu ya. Entah lomba robotik, lomba mobil irit-iritan, lomba desain mobil, lomba desain jembatan, lomba macam-macam itu banyak sekali yang memang kita ikuti karena kita memang ingin bahwa dengan prestasi mahasiswanya itu kita terdengar di kancah internasional. Iya. Sama saja yang sekolah-sekolah ini buatlah prestasi-prestasi di kancah nasional supaya terdengar sehingga indeks sekolahnya juga baik gitu. Iya. Terutama juga yang penting patut dipertimbangkan adalah nilai ya, nilai namanya kalau ada nilai asesmen dari pemerintah ya bersungguh-sungguh dilakukan gitu ya karena itu akan menjadi penentu juga. Kemudian nilai raport ya, nilai raport itu tidak perlu dibuat seheboh mungkin. Ini yang terjadi karena saya di panitia pusat jadi saya paham betul banyak sekolah yang melakukan upgrade nilai dan sebagainya itu kan tidak patut dan juga tidak ada gunanya ya kan gitu loh. Jadi biasa saja karena kita sudah tahu kualitas sekolah ini dan itu malahan kadang-kadang tidak dilihat nilai rapotnya juga kadang-kadang. Jadi kita lihat memang sekolah ini kita misalnya satu jurusan satu prodi kuotanya sekian misalnya 100 yang SNBP kan minimal 20 biasanya cuma SNBP itu diminimalkan semua 20 orang 20% istilahnya 20 tadi 20 itu kan ada coupling sekolah seolah-olah begitu sehingga tapi kalau sekolah-sekolah yang sudah sebelumnya ada tapi prestasi siswanya setelah perguruan tinggi jelek ya dia juga akan turun ada sekolah lain yang mungkin terdengar akan dimasukkan saja. gitu ya gitu kira-kira Mbak Lia. Untuk pengalaman ekstrakurikulernya itu bisa mempengaruhi nggak Pak? Ekstrakurikuler di sekolah ya? Iya, di sekolah untuk memasuki ya, perguruan jadi tinggi. gini, sebaiknya memang siswa itu memilih prodi-prodi yang sesuai passion dan dengan passionnya itu dia ikut lomba-lomba yang sesuai itu. Kalau di perguruan tinggi di SNBP itu kan pakai prestasi, raport dan prestasi. Itu nilainya agak kecil kalau dia mengambil program studi pilihannya itu yang tidak sesuai dengan prestasi yang dia punya. Seperti itu. Ya, sebaiknya inline, ya sebaiknya inline. Ya memang ada yang nggak inline tapi memang kita butuhkan tapi itu harus prestasi yang luar biasa. Iya.
Ya kan karena kita kan di perguruan tinggi ada namanya Pekan Olahraga Mahasiswa, Iya. Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa, Pekan Budaya apa namanya Permeksisnas itu perlombaan seni dan budaya. Nah yang kayak gitu-gitu memang kita butuhkan walaupun nggak inline karena kita akan ikutkan itu nanti kalau dia Iya. jadi mahasiswa. Tapi pada umumnya harusnya inline. Misalnya kalau yang biasanya prestasi-prestasi di olahraga, pilihlah jurusan prodi-prodi yang keolahragaan atau kesehatan gitu. Kalau misalnya prestasi di bidang penelitian olimpiade, ya sesuaikan dengan prodi yang itunya. diambil, iya. Jangan misalnya juaranya olimpiade kimia, Ngambil prodi di yang lain yang nggak ada hukum jauh. gitu ya. Nah, itu Jauh banget ada itu. prestasi tapi nggak inline sekali, nggak inline sekali. Ya kan karena ya seperti itu kan nggak mungkin. Nanti misalnya kita ada olimpiade mahasiswa kimia gitu ya. Terus kita ngambilnya yang kita pilih adalah mahasiswa dari hukum gitu kan nggak Iya, mungkin iya, juga nggak mungkin. gitu Jauh kan. banget itu. Ya kan nggak mungkin Jauh gitu kan. banget itu. Jadi ya agak inline gitu. Dan itu memang kalau sudah inline betul misalnya juara olimpiade kimia tadi, daftarnya di prodi kimia, teknik lingkungan gitu ya atau biologi itu agak Iya, inline itu nilainya besar. Iya. Ya nilainya besar asal memang lomba-lombanya adalah lomba-lomba yang memang benar karena kebanyakan kita sinyalir ya dan itu sudah kita buktikan banyak sekali siswa melampirkan sertifikat macam-macam di SNBP itu dari luar negeri bahkan katanya lomba luar negeri tapi kita cek di sana betul-betul itu ternyata abal-abal itu banyak enggak 1-2 jumlahnya ratusan bahkan kayak gitu karena mungkin masyarakat luar negeri juga tahu masyarakat Indonesia butuh itu mereka adakan ya biasalah gitu ada demand ada supply gitu kan Anu kayak menarik gitu iya, kan ya betul Pak. gitu. Dan ya saya juga kebetulan kadang di Instagram tuh ada olimpiade itu terus saya telusuri belum ada indeks nasional Ya gitu. betul. Kalau bisa carilah lomba-lomba yang ada di Puspresnas masuk di Pusat Prestasi Nasional. Kemudian lomba-lomba yang diadakan oleh perguruan tinggi yang ada itu apalagi kalau misalnya ITS itu kan ada mungkin lebih dari 5 lomba-lomba yang diadakan oleh himpunan masing-masing prodi yang juara satunya otomatis diterima. Oh akan diterima? Otomatis. Nanti Hanya tapi juara juara satu saja. Juara satu kalau berkelompok dua-duanya. Ya kan seperti di jurusan saya sistem informasi itu ada namanya apa saya lupa namanya itu lombanya itu juara satunya diterima. Jadi sama di teknik informatika juga ada, di biologi ada, di statistik ada banyak kok. Kalau bukan di industri juga ada gitu. Nah ikutlah kayak gitu. Kalau itu menang di situ sudah otomatis juara tinggal ikut di SNBP. Nanti di SNBP itu semacam istilahnya cuma kartu pas gitu lah gitu. Kartu pas. Cuma lewatnya memang harus 3 jalur itu kan jadi dilewatkan di SNBP nanti otomatis pasti akan diterima karena dia sudah memegang kartu pas juara gitu. Gitu. Pak boleh ya spill dikit-dikit di Institut Teknologi 10 November ya Pak ya? 10 November. Lingkungannya itu loh Pak seperti apa? Lingkungan apa nih kuliah gitu ya? Iya, lingkungan kalau saya lihat ITS itu masih lebih humanis ya dibandingkan perguruan tinggi besar di kota besar ya. Surabaya itu masuk kota besar ya. Tapi kita masih hedon gitu enggak gitu ya. Iya. Karena stratanya itu lebar ya. Ada saya lihat beberapa perguruan tinggi, contohnya tuh di UI itu. Kalau di UI itu streamnya udah beda gitu kan. Biasanya minder pasti orang dan pasti akan minder dan memang pergaulannya beda gitu ya. Kalau di ITS enggak, masih oke lah gitu ya. Ya memang ada yang begitu tapi masih pada tataran umum. Lingkungan kampusnya juga masih enak walaupun memang harus diakui Surabaya itu bukan tempat lingkungan studi yang nyaman seperti di Malang atau di Jogja atau di Bandung begitu ya. Tapi masih oke ya. Memang di Surabaya lebih cenderung ke arah kota industri kan ya. Terus kemudian untuk biaya hidup masih terjangkau lah ya, masih terjangkau. Biaya kuliah pun juga masih ITS itu masih terjangkau ya. Uang kuliah tunggalnya dari kategori 1 sampai kategori yang sekian itu masih oke lah, pada strata tertentu masih bisa ya. Terus kemudian kan juga banyak beasiswa di ITS, jadi jangan khawatir. Dari MAN 3 Jember yang di daerah pelosok ini ragu nanti nggak punya biaya segala macam, ikut ada namanya KIP kuliah. Ada. Ya, KIP kuliah itu bukan hanya bisa didaftar sebelum masuk kuliah, tapi setelah kuliah pun bisa didaftar. Oh seperti itu. Ya, jadi sebenarnya konsepnya KIP kuliah itu adalah
mereka yang memang masih level SLT mau mendaftar bisa daftar, itu umumnya. Dan itu akan dibiayai. Tapi mestinya ketika dia sudah kuliah, ketika ekonomi keluarganya bagus, harusnya dia menyatakan berhenti. Oh, seperti itu. Ya harusnya bisa. Terus Oh. nanti mereka yang mungkin ketika masuk kuliah masih mampu, ketika sudah masa di kuliah, entah orang tuanya bangkrut, entah diberhentikan atau segala macam dari tempat kerjanya, dia bisa mengajukan. Lagi. Bisa mengajukan. Dia kan sebelumnya belum pernah dapat, Oh, bisa iya. mengajukan. Namanya ongoing gitu ya. Oke. Lihat saja di websitenya ada. Jadi website itu di websitenya Puslabdik namanya, di KIP kuliah itu. Ada kayak gitu program, sama masyarakat mengetahuinya begitu. Ya, hanya saja sayangnya masyarakat Indonesia ini banyak yang mencoba-coba mengambil keuntungan dengan berpura-pura Iya, miskin iya, gitu kan. Nah ini iya. kan kasihan teman-teman yang memang nggak mampu. Benar-benar nggak mampu. Itu ya. Jadi ada pola itu. Selain dari yang beasiswa seperti itu, di ITS sendiri punya beasiswa jumlahnya ratusan. Karena dari perusahaan-perusahaan menitipkan pendanaannya di ITS untuk ITS yang mencari. Jadi jangan khawatir setelah kuliah di ITS itu banyak beasiswanya tinggal diajukan, tapi nggak boleh setelah terima satu terus ngajukan yang lain. Oh, hanya satu. Hanya satu nggak boleh gitu kan. Nanti kalau nggak seperti zaman saya kuliah dulu, pas kuliah itu ada mahasiswa yang kerjanya cari beasiswa. Jadi dia punya, jadi penghasilan per bulannya itu jauh lebih besar dari penghasilan dosennya. Waduh. Iya ada kayak gitu dulu kayak gitu. Tapi sekarang dengan adanya disistemkan, jadi nggak bisa bohong. Ini sudah pernah dapat. Jangankan itu, yang sudah dapat beasiswa dari KIP kuliah pun nggak boleh mengajukan beasiswa ada di TS ya, sampai kayak gitu ya. Memang ada, kalau misalnya sangat nggak mampu sekali mungkin masih dinegokan gitu kan, masih bisa ya. Banyak beasiswa dari perusahaan, dari lembaga, dari BUMN, dari Bank Indonesia juga ada, dari Jarum Jaya, juga pokoknya banyak sekali. Nah itu dititipkan di kita ratusan jumlahnya, tinggal apply saja, beasiswa, tapi dengan syarat-syarat yang memang sesuai. Dan memang beasiswa itu tidak semuanya beasiswa untuk orang tidak mampu, tidak loh ya. Iya. Ada beasiswa untuk memang dia adalah organisatoris. Ya, ada beasiswa untuk pengurus, ada beasiswa untuk pengurus kelembagaan. Jadi nggak mesti, tergantung memang memberi beasiswa itu mensyaratkan untuk memperoleh beasiswa apa. Tapi memangnya untuk memang yang tidak mampu memang. Iya. Berarti juga ada beasiswa prestasi. Prestasi Berarti gitu itu ya. prestasinya benar-benar harus Ya. nggak boleh turun sama sekali ya, Pak. Wajar sih kalau turun, tapi kan enggak jeglek gitu. Iya, maksudnya nggak jeglek banget Iya, gitu loh. iya. Masih Karena di kami itu selain SKS, sistem kredit kuliah semester itu ada namanya sistem kredit kemahasiswaan SKK gitu ya. Jadi selain akademik dia harus juga ikut kegiatan, nggak boleh kuliah di tes itu akademik tok. Nggak lulus juga karena ada kredit. Kalau kuliah itu kreditnya 144 SKK, tapi kalau SKS, kalau ada SKK ada lagi sekian ribu gitu loh. Nah dia harus ikut. Tapi memang ikut tuh tidak hanya ikut organisasi atau kalau di sekolah disebut ekstrakurikuler ya. ekstrakurikuler. Kalau di tes ada bisa dia dengan ikut lomba ada kreditnya dapat. Ikut lomba ini, lomba itu dia menang ada. Ikut UKM namanya, kalau kami di UKM namanya unit kegiatan mahasiswa. Jumlah UKM-nya banyak, itu puluhan. Tapi ya jangan diikuti banyak-banyak. Habis nanti kalian kuliahnya bisa keteteran, S1 atau 2 gitu kan. Diikuti yang paling senang saja, ada keolahragaan, ada seni, ada penalaran, ada UK tentang teknologi macam-macam, tinggal dipilih aja gitu kan. Tinggal lihat, biasanya senior-senior kan akan presentasi gitu kan, akan promosi supaya menarik-narik peserta gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatan situ ada bisa sebagai di-comply dengan kreditnya kegiatan tadi. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada 2 nanti ketika lulus ada 2. Ini ada 2. Kalau 1 toh ya nggak bisa lulus, nggak bisa wisuda. Jadi harus memenuhi dua-duanya ya. Nanti terus kita akan berikan namanya untuk keduanya itu, nanti kita akan namanya SKP, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi selain ijazah ada SKP tadi, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah tadi yang sebagai pendamping ijazah. Jadi nanti kalau melamar pekerjaan dua-duanya dilampirkan. Jadi tahu ini yang ijazah untuk akademiknya, yang ini untuk yang di situ disebutkan ikut apa aja, terus ininya apa gitu. Nanti ada seperti itu. Ada UKM kesenian nih Pak? Oh ada banyak itu, keseniannya banyak, mulai tari, mulai teater juga ada teater banyak sekali, mungkin sampai ratusan mungkin sekarang. Mungkin loh ya, saya ingat saya sudah dulu puluhan, 80 gitu. Macam-macam, dan bahkan kadang-kadang tiap tahun ada saja UKM baru ya. Karena dengan teknologi, perkembangan zaman, budaya dan lain sebagainya, akhirnya membentuk. Misalnya ada UKM tentang tabuh-tabuh rebana atau apa namanya? Hadrah atau terbangan atau apa gitu, saya nggak hafal itu. Ada juga Banjari apa gitu. Banjari. Nah seperti itu ada juga. Terus ada macam-macam, saya sudah nggak ngikutin lagi.
Kalau mahasiswa cerita ikut ini, ikut itu ya baru tahu aja gitu. Nah, ini kita udah lama-lama Oh, iya. berbincang-bincang ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Iya. Pak ya. Harapan terakhir untuk ITS ke depannya di bidang pendidikan dan penelitian nih Pak. Ya, Apalagi khususnya IT ya Pak ya. ya, Nah, IT, ya. Sebenarnya ITS itu tidak hanya IT ya. Dia kan terdiri dari berbagai macam jurusan. Tapi IT itu kan lama-lama menjadi sebuah tool yang wajib di semuanya. Ya. Mungkin jurusan di IT itu akan hilang. Sama seperti dulu matematika, fisika, kimia itu kan sekarang semua akan terima semua. Nanti sama mungkin ya. Iya. Sekarang database, mata kuliah tentang database itu semua bidang perlu gitu kan. Jadi akan seperti itu. Nah, kita di ITS sebagai lembaga tinggi yang memang lebih intens ke arah teknologi gitu ya, teknologi macam-macam, tidak hanya IT saja. Ya kita berharap masyarakat bisa tak paham ya, paham ini untuk apa, ini perkembangannya seperti apa. Masyarakat adalah dalam ini adalah anak-anak, adik-adik seperti Mbak Alia dan teman-teman ini kan adalah nanti yang akan istilahnya menjalankan negara ini kan, dan kami membekali itu dengan bidangnya sesuai dengan passionnya masing-masing. Tentu saja kita berharap masyarakat tidak salah pilih, carilah informasi sebanyak-banyaknya untuk Dan mencari fakta ya. ini informasi Tidak itu abal-abal. informasi itu mudah sekarang didapat, beda dengan zaman dulu. Tentu saja informasi walaupun mudah harus disaring mana yang benar mana yang tidak, dikonfirmasi kepada yang berkepentingan, mengkonfirmasi juga nggak harus datang ke tempat, ya kan, bisa by digital dan lain sebagainya, tentu semakin mudah. Dan kita juga berharap masyarakat bisa ikut berkontribusi Iya, ya, berkontribusi benar sekali. mendukung kami dan kami yang akan mendidik putra-putra ini ya untuk masa depan, dan kan nanti yang akan menjalankan kan kalian-kalian semua Iya, gitu ya. apalagi kan zaman sekarang benar-benar membutuhkan teknologi ya Pak Ya, ya. Nanti betul. masa depan juga bakal Pasti tambah lagi iya, gitu kan. Kita bakal nggak tahu tambah seperti canggih. apa. Iya, Iya. betul. Terima kasih Ya, Bapak terima Bekti kasih. atas waktunya. Semoga perjalanan nanti pulang selamat sampai tujuan. Ya, Amin. terima kasih. Terima kasih ya Pak waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan terus pantengin sosial medianya Market Talks. Saya Alian Rumagupita dan Bapak Bekti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Diminum Pak. Ya, ya.